Dzalika laysa lahu makna. Yani al-gharad min fahmil masmu yani li li likhtibari sam'ikum sebab fi al-kalimat. Al-thamin khiyat. Khiyat min kalimati khayyata yukhayyitu menjahit. Amal khayyat famaknaha yani al-insanu alladhi yukhayyitu thiyab. Bukan jahit kalau khayyat. Al-khayyatu al-khayyat yukhayyitu athiyab. Suma at-tasi ya sebab ailah. Nah, kalau ilah nggak ada artinya ya. Kalau hilah ada artinya. Hilah itu artinya tipu daya ya. Hilatu hadzal rajul. Hilatur rajul hilatu hadzal rajuli syadidatun ya tipu dayanya dahsyat. Nomor 10 hawa. Hawa yahwi ini bisa diartikan mencakup ya, meliputi artinya. Hawa yahwi. Min apa namanya? Makanya ada fi'il mazidnya ihtawa yahtawi. Suma ahada ashar nadhhabu ilal masjidi hinama yahinu waktu salah. Yahinu bermakna yaji'u. Ja'a yaji'u. Yani nadhhabu ilal masjidi hinama yaji'u au ja'a waktu as-salah. Hadha huwa al-jawab ya ikhwah. Nadhhabu ila al-masjidi. Oh, ini ada indama ya. Si nama in nama. Taib. Suma ats-tsani asyar al-janibu al-hayawani minat tabi'atil basyariyah. Jadi sisi kehewanan itu ya masih melekat pada kebiasaan manusia. Al-janib al-hayawani minat tabi'ati al-basyariyah. Al-alif. Al-jawab al-alifu. الثالث عشر yasbahul atfal fi haudhi as-sibahah. Ya, yasbahu itu artinya berenang. Haud ini kolam ya. Seorang anak berenang di kolam renang. Ar-rabi ashar kharaja al-mut kharaja al-muttahamu minal mauqifi bihilatin. Ya. Jadi seorang terdakwa, muttaham itu artinya yang tertuduh, maksudnya terdakwa. Itu bebas dari tuduhan atau dakwaan dengan hilah, dengan tipu daya, dengan trik dia. Ya. Nomor 15, yahwi hadzal manzilu sittata ghuraf. Tadi yahwi, hawa yahwi, ya itu adalah asal kata dari ihtawa, artinya mencakup atau meliputi. Rumah ini meliputi 6 kamar atau rumah ini terdiri dari enam kamar. Yahwi hadza al-manzilu. Nah, ini yang kemarin sudah kita jelaskan ya, Ikhwa ya. Oh, di antum atau di kelas lain ya. Kalau datang setelah hadza, isim ma'rifah, maka isim ma'rifat ini i'rabnya badal ya, Ikhwa. Tapi kalau datang setelah hadza, isim nakirah setelahnya, maka kalau hadzanya di awal kata, jatuhnya ke ke mubtada, sedangkan isim nakirah yang datang setelahnya jatuhnya ke khabar. Jadi kalau hadzanya di tengah seperti ini bukan pembuka kata, sudah pasti isim yang datang setelahnya, Pak, ma'rifah ya sebab.
Karena nggak mungkin nakiroh ya. Karena kalau nakiroh itu khobar. Syaratnya harus hadanya di depan kalimat. Kalau mau jadi mubtada ya hadza manzilun yahwi sittata ghuraf. Bisa kayak gitu. Terus istami ilan nas. Al-Masjidul Aqsa fil Qudsi huwa thalith al-masajid al-islamiyah ba'da al-Ka'bah wa Masjid ar-Rasul bil Madinah wa huwa awwalu qiblatin lil muslimina hitu bihi surun azimun wa fi sahatihi al-wasi'ah qubbatus sakhrah ya qubbatus sakhrah wa hadha huwa al-masjid alladhi asra Allahu بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إليه. Thani al-masajid al-islamiyah huwa apa? Apa masjid kedua Islam ya, Sob? Masjid Al-Masjidun Nabawi. apa? Al-Masjidun Nabawi, Zat. Antum muta'akidun? 6. Ini mungkin ya, Sob ya. Ini mungkin yang dimaksud dengan ke satu, kedua, dan yang ketiga maksudnya keafdoliyahan, keutamaan masjid. Kalau yang pertama ya Masjidil Haram, kalau kedua Masjid Nabawi, kalau yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah ini Masjid Nabawi ya, Sob ya. Kalau dilihat dari sudut pandang keutamaan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pembuatan atau pembangunan ya masjid yang kedua itu Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua dibangun di muka bumi ini ya Masjidil Aqsa. Ketiga Masjid Kubah kalau ada. Ya, jadi mungkin ini maksudnya adalah apa masjid kedua Islam dari segi keutamaannya ya Masjid Nabawi. Nomor 17, Al-Masjidul Aqsa fi Al-Faraq huwa thalith al-masajid al-islamiyah. Aina yaqa Al-Masjidul Aqsa ya ikhwah fi Palestin. Naam. Lakin al-asimah. Nah ini Al-Madinah fi Palestin mah ya. Al Qudsi. Qudsi. Al-Quds. Al-Qudus. Naam. Jadi ini lebih lebih spesifik ya jawabannya Al-Quds. Filastin betul, cuma karena ada jawabannya lebih spesifik maka jawabannya Al-Quds. Huwa awwalu qiblatin lil muslimin. Ad-dhamiru ya'udu ila huwa. Aina ya'udu dhamir huwa huna isbab? Ka'bah. Huwa. Amma Ka'bah hiya laysa huwa. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Al-Aqsa awalu kiblatin lil muslimin. Kiblat pertamanya kaum muslimin itu ke mana? Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Kapan kaum muslimin sholatnya ngadap ke Masjidil Haram ya sebab ke Ka'bah? Ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Ya, kadang orang-orang Yahudi itu mengatakan ini orang Muslim ini kalau mau sholat harus cari arah ke tempat kami ibadah, ke negeri asal kami gitu kata orang Yahudi. Karena nggak terima kata-kata ini, Rasulullah meminta kepada Allah agar memindahkan kiblat kaum muslimin itu ke Masjidil Haram. Makanya ketika beliau sholat lah ya dengan para sahabatnya, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, ketika sholat itulah seketika ya semuanya sholatnya menghadap Masjidil Haram. Jadi kok ditanya kiblat pertama kaum muslimin ya Masjidil Aqsa. Madza fi sahatil wasi'ah? Ada apa di halaman luasnya? Sahah itu artinya halaman ya. Makanya alun-alun kota itu disebut dengan sahatu al-Madinati. Aina sebab? Madza fi sahatihil wasi'ah ya sebab? Dal. Zara. Dal. Wa hadza huwal masjidul ladzi al-faraq Allahu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilaihi. Ma makna sebab? Ba. Nah, asra itu artinya as-sairu fi al-lail. Ya, as-sairu fil lail, perjalanan malam. Baik, summa nantakil ila as-su'al ats-tsani fi fahmi al-maqru'. هذا السؤال يتعلق بالقراءة يا شباب يتعلق بأسئلة القراءة وفهمكم بها طيب يا شباب قبل أن نبدأ
يعني هل لديكم يعني السؤال فيما يتعلق بالنص، أو من يريد قراءة هذا النص سوف؟ من من الذي يريد قراءة هذا النص؟ من؟ فليتفضل. أنا يا أستاذ. تفضل يا سيد موسى، اقرأ طيب. النص. تبدأ القناة الحتمية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ القناة الهضمية عند الإنسان بالفم، وهو تجويف بداخله اللسان والأسنان، كما يتصل به عدد من الغدد اللعابية. واللسان عضو حساس يساعد الإنسان على تذوق الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب. ثم يتحول الطعام إلى كرات كرات غذائية تندفع بالضغط عليها إلى البلعوم. والبلعوم عضو تلتقي عنده فتحة فتحة الأنف فتحة الأنف وفتحة الأذنين وفتحة المرء يعني فتحة المرء. ويمر الهواء من فتحتي الأنف من فتحتي الأنف إلى القصبة الهوائية. كما أن البلعوم يساعد الإنسان على الكلام. أما المرء فهو أنبوب ينقل الكرات الغذائية من البلعوم إلى المعدة ويبلغ المعدة. المعدة. المعدة من المعدة. المعدة. مم. فهو أنبوب ينقل الكرات الغذائية من البلعوم إلى المعدة، ويبلغ طوله 40 سنتيمترا. سنتيمترا تقريبا. طيب، هل وجدتم يعني الكلمات الغريبة؟ هل هناك الكلمات الغريبة عندكم يا شباب؟ كثير. إيه. نعم. ماذا؟ عندكم كلمات صعبة، كلمات غريبة؟ الهادمية. ماذا؟ الهادمية. الحطمية. طيب. Al-Qanat. Sebelum sebelum kita masuk ke Al-Hatmiyah, itu karena dia sifat dari Qanat ya. Qanat itu apa dulu? Qanat itu jamaknya Qanawat. Antum ada rumah nggak? Depan rumah orang itu biasanya ada selokan, ada saluran air, ada parit. Nah, itu Oh itu iya. itu juga diartikan Qanat. Qanat itu secara bahasa artinya saluran ya. Kalau Qanatul ma yang dimaksud di halaman rumah antum itu berarti artinya adalah selokan, parit atau saluran air. Dan qanat tidak hanya digunakan untuk bahasa itu atau makna itu. Qanat juga bisa diartikan saluran, ya. Makanya dikatakan al-qanawatu at-televiziyah. Itu artinya saluran-saluran TV. Al-qanatu Indosiar, al-qanatu RCTI كذا مثلا. هذا يسمى بالقناة، لأن القناة معناها يعني saluran كذا. واضح؟ يعني إذا القناة لا تستخدم يعني فقط في بيان عن السيل الماء في البيت، لا، بل معناها واسع جدا. كذلك القنوات الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية هي بمعنى channel أو saluran di TV. آه. لكن لو يعني أسندنا القناة إلى الصفة الخاصة بها يعني الهضمية، فالهضم معناها يعني pencernaan. واضح؟ Oke. واضح معنى pencernaan كذا. Nah, طيب إذا القناة الهضمية معناها إذا organ pencernaan atau saluran pencernaan كذا. فتبدأ القناة الهضمية يعني من الفم. هذا لدى الإنسان أو لجميع المخلوقات، كذلك الإنسان والحيوان. واضح يا شباب؟ طيب.
Jadi bahasa Arab itu jangan pernah antum gunakan kosakatanya hanya di makna tertentu yang antum fahami. Contohnya seperti anjabayun jibu. Artinya apa anjabayun jibu? Artinya kan melahirkan ya. Memang anjaba itu digunakan seperti anjabat almar'atu tiflaha. Ya itu betul itu memang seperti itu maknanya. Seorang perempuan melahirkan anaknya. Tapi bisa kita gunakan ke makna yang lain. Anjabat Indonesia ulama'an fil fiqhi. Anjabat Indonesia an-nahwiyina fil lughatil arabiyyati. Jadi Indonesia melahirkan ulama-ulama fikih. Indonesia melahirkan pakar-pakar nahwu Arab. Wadah sebab. Jadi antum bisa gunakan kosakata itu ke makna yang lebih luas dan dalam ya, ikhwan. Nah, itu fungsinya antum belajar balaghah tuh bisa kayak gitu ya, sob. Tep, ada lagi pertanyaan? Tajwif, Ustaz. Ma mana tajwif? Tajwif maknahu yani rongga. Arafta rongga. Arafta makna rongga. Nah, Jadi mulut ini adalah rongga atau lubang yang di dalamnya terdapat lisan dan asnan. Ana aidan ikhwab. Al yani al-ghudad. Arafta makna al-ghudad? la. Ghudad yani ghudad yani jam'u min ghuddatin. Fal ghudad huna jam'uha. Yani arafta makna kelenjar ya, sob. Kelenjar. Jadi di mulut antum ini terdapat organ kelenjar air liur. Jadi makanya lisan antum atau mulut antum ini basah terus dengan air liur karena ada kelenjar di dalamnya. Wadah? Wadih. Ya memang produksinya itu. Kemudian utwun hassasun. Araftu mana hassas? Min kalimati hassa. Ada lagi? Hassas itu artinya indra ya. Indra perasa. Al-hawasu al-khams. Al-hawasu al-khamsah itu maksudnya apa namanya 5 panca indera. Minha ya ini hassas yaitu indera perasa. بلعوم ست. Bul'um yani bul'um mufrad. Amma jam'u al-bul'um bala'im au bala'im. Ana lupa ada 3 kalau nggak salah. Bala'im. Ana satu lagi lupa. Bul'um itu artinya tenggorokan. Tenggorokan. Bul'um tenggorokan. Jamaknya bala'im atau bala'im. Satu lagi ana lupa. Ada lagi? Ma, afwan Ustaz, ma makna unbub ya? Unbub yani unbubun fil lughatin fil lughah معناها يعني فهي كل يعني فهي آلة يستخدمها الإنسان لشرب الماء أحيانا يعني وجدتم يعني هذه الآلة أحيانا في المطعم أو حينما تذهبون إلى مطعم لشراء بأسو مثلا أو يعني وجدتم هناك المشروبات يعني وفيها يعني الأنبوب عرفتم أنا أنبوب شكله طويل يا شباب طويل هكذا المثال أنبوب في اللغة إيه عفوا أحيانا أنبوب هكذا يعني آلة لشرب الماء ما معنى الأنبوب
Sedotan. Sedotan. Sedotan ya. Kadzalika alatun lisaqyi alma au lisaqyi an-nabatat kadzalika yusamma bil unbub. Selang kada aydan bimana al unbub. Lakin al-muradu bi al-unbubu fi al-qanawati al-hatmiyah lada al-insan yakni huna يعني يعني الذي يعني فهي من الجسم الداخلي لدى الإنسان الذي يوصل ما بين البلعوم إلى المعدة. هذا هو الأنبوب. Pernah lihat gini nggak iklan gini biasanya antum apa namanya minuman batuk, sirupnya orang batuk itu ya sebab. Nah ini misalkan kepala orang ya, ini kepala orang. Nah ini tenggorokan tuh di sini. Kemudian di sini kan ada gambar paru-paru kan? Ya enggak? Iya Ustaz. Di sini ada gambar paru-paru. Kemudian di sini kan nanti ada lambung. Di sini nanti ada usus. Ya, usus lah. Nah, ini namanya unbub nih ini. Yang kayak selang ini yang apa namanya jadi perantara menyalurkan makanan antum dari tenggorokan ke lambung ke maidah, ini namanya unbub. Paham nggak? Sudah paham? Apa tadi? Bil Arabiyah alladhi yusil. Alladhi yusilu at-ta'ama minal bul'umi ilal ma'idah. Hadza yusamma bil unbub. Fansat. Ma ma'ana kurrat ghadaiyah tanda Qurraj fi'l. ya ini partikel-partikel kecil, butiran-butiran kecil itu artinya qurraj. Ya kan dia bentuk jamak dari kurrah kan. Kurrah itu kan bulat kan. Jadi makanan itu di antum kunyah sampai jadi partikel-partikel kecil, bulatan-bulatan halus. Kemudian antum antum dorong dia menuju ke tenggorokan. Ghidhaiyah. Kalau Rodaiyah itu partikel-partikel gizi itu, partikel makanan rodaiyah. Yang mana unbub itu yang mana? Sebentar, sebentar. Unbub itu yang mana tadi? Apaan? Bahwa Ustaz. Bahwa ibu. Oh ini. Oh ya, Afan. Afan, ini bukan unbub artinya. Unbub itu istilahnya. Ini mari namanya mari. Ini mari, Afan. Ini mari. Al-mari'u itu ini mari. Mari itu apa? Mari itu adalah ini, selang ini. Unbubun yungkilu al-qurrat. Dia seperti selang ya yang memindahkan ya partikel-partikel makanan, butiran-butiran makanan, gizi yang berasal dari tenggorokan ke apa namanya ke maidah ke lambung. Ini namanya mari sebab. Afan, mari namanya. Antum tahu kok itu mari itu kok. Cuma mungkin antum nggak sadar kalau itu apa namanya. Itu mari. Ustaz, Nah, bidokti ya. apa? Bidokti. Pasti dengan pasti. Pasti ya. Nah, dengan pasti. Fansat yang ini Sat. Tanda Nah, fi'l bidokti. oh, doktun. Tekanan Tadfa'u itu artinya mendorong. Dafaya dafa'u itu artinya mendorong dengan tekanan, mendorong dengan tekanan. Kayak gitu artinya.
Kalau indafa yang dafiu sama. Sama-sama artinya mendorong. Sama. Oke. Mendorong. Indafa'a yandafi'u artinya sama, mendorong. Mana nggak tahu nih ada gininya nggak ya? Oh nggak ada sob, kosongannya. Coba nanti ini sob ya, antum buka saja ini apa namanya linknya. Nanti antum lihat sendiri ya di sini. Di situ sudah dituliskan, di situ ada mari, mari itu biar antum tahu. Kelas? Kelas toib. Mal maudu'ul munasib li hadhihi ya sob. Jadi kalau kita lihat ini nggak cuma al-qonat al-hadmiyah ya. Ini lebih ke qonat hadmiyah. Ini maksudnya ke al-jihaz al-hadmi. Ya, ke seluruh organ pencernaan dan pernafasan dia. Ya, ini dal jawabannya nomor 1D. Ma mufradu fatahat. Fatahat. Sahal ya sebab fatahat. Fathah. 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 Fatahat. Tahu artinya fatahat? Jadi manusia itu punya dua lubang pernapasan. Jadi udara atau oksigen yang murul hawa ya. Jadi oksigen itu berjalan dari dua lubang hidung ke al-qasbah al-hawaiyah. Qasbah hawaiyah ini paru-paru. Dari dua lubang hidung menuju ke paru-paru antum. Itu maksudnya. Terus ma maudhu'ul sudah tadi min aina tabda'ul al-qanat al-hatmiyah hisbab Betul. bil fam. Ma makna tajwif fi nas? Al-Faraq. Al-faragu fi dakhilihi asy-syai'. Ma mufradu ghudadun. Good. Qad Udah. datun tadi sudah kita jelaskan. Apa? Ghad Qaddatun. datun sudah. Tadi sudah dijelaskan. Datun jamaknya ghudat. Tadi sudah Afwan, kasih Ustaz. tahu tadi. Nah, Artinya al-jihaz al-hadami berarti alat-alat pencernaan, iya. Ustaz. Dia lebih kepada lebih organ pencernaan secara keseluruhan. Kalau Ustaz. konat ini kan cuma saluran ya, cuma saluran. Saluran itu kan ya yang menyalurkan. Kalau jihaz ini lebih kepada organ-organnya. Wadah ya, Syekh? Waduh, Ustaz. Baik. Kalau al-qanat al-hatmiyah itu lebih kepada yang ada di kepala ya, mulut, tenggorokan, kerongkongan. Nah, lebih dalam dari itu, seperti makanan itu juga masuk ke saluran darah, ke usus, ke lambung, keluar dari anus, dubur, dan seterusnya. Itu maknanya lebih luas yang disebut dengan al-jihazu al-hatmi, organ pencernaan. Terus nomor 6 ya sob. Ma makna indafa'a kama takallamna qabla qalil fi nas. Indafa'a. Ya itu apa namanya? Masuk dengan keras, intalaqa bi sur'atin, maksudnya ditelan dengan keras, indafa'a. Kemudian ba'dahu ma makna yatahawwalu fi nas. Yatahawwalu, tahawwala yatahawwalu. Apa artinya tahawwala yatahawwalu? Berubah. Yataghayyar. Nah, cuma yatagoyar. Sara yasiru juga maknanya yatagoyar. Sara Muhammadun ustadzan. Muhammad sekarang sudah menjadi ustadz. Jadi maknanya kullu sahih sebab yang takil juga bisa diartikan yatahawwal. Jadi nomor 8 ya. Nomor 7 jawabannya D karena itu semua sinonimnya. Nomor 8 alladzi yusaidul insan alal kalam apa? Al-lisan. Bul'um Ustaz. Al-bul'um alladzi Al-lisan. yusaidu bidiqqah ya sebab. Sebenarnya yang membantu itu kan al-lisan kan? Betul nggak? Naam.
Lisan ya sob. Lebih tepat dan lebih dakik yang membantu manusia ngomong tuh al-lisanu. Nomor 9, ad-dhamir fi kama yatasilu bihi adadun minal ghudadi al-lu'abiyah ini. Dhamir bihi di sini ya sob. Artinya apa? Kama yatasilu apa? Bi al-fammi adadun minal ghudad al-lu'abiyah. Ya ikhwah, ana ajarkan kepada antum cara mencari kata ganti ya. Nah, karena di sini domir hu itu kan untuk muzakkar. Nah, antum cari ya sebab isim muzakkar yang paling dekat dengan bihi itu apa? Dan yang paling dekat dan yang paling nyambung maknanya ya. Ah ini. Nah, ini kalimat bihi. Coba cari isim mufrad muzakkar yang paling dekat dengan domir hi di situ yang mana? Asnan mufrad atau enggak? Asnan mufrad atau bukan? Jamak Ustaz. Ya lisan, ini lisan bukan. Ya ini salah ya, ini salah. Paham Ustaz? Nah, ini lisan. Ana ajarkan dulu pelan-pelan. Asnan bukan, lisan bukan. Dakhil kan enggak masuk dia ya, bukan maksudnya itu. Tajwifun wa huwa tajwifun bidakhilihi al-lisan wal asnan. Ini maknanya enggak masuk ke bihi ya. Nah, yang paling dekat apa kira-kira? Paham. Paham? Yang al-fam. Maka jawabannya apa? Paham. Ya al-fam jawabannya. Kama yattasilu bi al-fami adadun minal ghudadi al-lu'abiyati. Itu maksudnya. Ustaz, Nah, tadi artinya almari apa Ustaz? almari itu kayak selang ya sebab Oh, selang. selang yang ini yang antum buka itu ya apa namanya link yang anak kirim tadi itu. Baik. Ya biar antum kalau lihat gambar kan lebih paham maksud maknanya ya. Terus nomor 10 ad-dhamiru fi wa khaltuhu bil lu'ab. Khaltuhu hu-nya kembali ke mana? Ke apa? Ke atau am. Jadi mencampur makanan dengan liur. Itu fungsinya mulut ya. Tarakamat al-ghuyum fis sama. Apa artinya tarakamat? Tarakama ya tarakamu. Itu artinya apa? Berkumpul. Tajama'a ya tajama'u. Itu artinya tarakama ya tarakamu. Makanya nilai rata-rata itu bahasa Arabnya at-tarakumi. An-nata'ij at-tarakumi ya. Itu maksudnya. Nilai rata-rata. Terus tarakamat di sini artinya tajama'a ya. Al-ghuyum itu artinya mendung. Awan mendung berkumpul di langit. Berarti ini menunjukkan apa? Sebab ma mana hadhil ibarah? Dalilan. Dalilan ala madha? Dalilan ala nuzuli al-matari ghaliban. Karena mendung itu adalah tanda akan turunnya hujan sebagian besarnya seperti itu. Tapi tidak mutlak pasti turun hujan ya. Kadang cuma mendung saja nggak turun hujan. Makanya di sini ada kalimat ghaliban sebagian besar. Ghaliban itu artinya kathiran. Muhammadun tahta syajaratin fi wasatil hadiqah. Tasallaqa qala sabaha. Atau ishtara. Tasallaqa artinya Kola. apa? Tasallaqa artinya apa? Memanjat. Mendaki memanjat. Kalau qala artinya apa? Tidur siang. Berkata. Ah, Kola yakilu tidur siang Ustaz. Tidur siang ya. Ini qala yang di sini lebih tepat diartikan qala yaqilu bukan qala yaqulu. Paham? Ini lebih tepatnya qala yaqilu bukan qala yaqulu. Jadi jawabannya ba. Kalau Tidur siang. sabah tidur siang. Kalau sabaha ini berenang, kalau ishtara beli. Ya, jadi lebih tepatnya qala Muhammadun tahta syajaratin fi wasatil hadiqah. Qala alladhi mudhari'uhu yaqilu laisa yaqulu. Wal amru wadih huna. Lianna la yaqulu Muhammadun tahta syajaratin fi wasatil hadiqah. Bal huwa yaqilu. Qala yaqilu. Yani nama fi naharin.
يعني نام محمد في النهار تحت شجرة في وسط الحديقة. الثالث عشر جمع المدير الطلاب في القاعة. ثم ماذا؟ جمع المدير الطلاب في القاعة. ف فاجمعوا فجمعوا فأجمعوا فاجتمعوا. أين الجواب؟ فاجتمع. فاجتمعوا. اختار العبارة الصحيحة في السؤال عن الرأي من العبارة الآتية: كيف رأيك في هذه المسألة؟ ما رأيك على هذه المسألة؟ ما رأيك في هذه المسألة؟ ماذا ترى في هذه المسألة؟ كيف. Jim. Tidak, sebab Ra'yun itu pasangannya bukan kaifa. Ra'yun itu pasangan yang betul apa? Ma. Jadi yang tepat adalah ma ra'yuka. Nah, sekarang ma ra'yuka ala hadhihi atau fi hadhihi? Fi hadhihi. Fi hadhihi al-masalah. Jim jawabnya. Enggak ada sebab, enggak ada dalam bahasa Arab itu kaifa ra'yuka. Kalau kaifa ra'yuka itu adalah bahasa Indonesia yang antum Arabkan. Bagaimana pendapatmu? Ya, itu bahasa Arabnya ma ra'yuka, bukan kaifa ra'yuka. Paham? Kalau kaifa ra'yuka ini bahasa Indonesia yang antum Arabkan dan itu ibarah khati'ah ya, sebab dalam bahasa Arab. Jangan pernah antum menerjemahkan atau mengibarahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab sesuai dengan konteks Indonesia. Paham? Mator hakadha ladhidhuhu madha. Kaifa ra'yuka. Nah, itu khata' itu. Wadah? Sebentar. Kenapa itu makainya fi bukan ala? Ya emang pasangannya fi. Fi itu memiliki makna pada permasalahan ini, bukan atas permasalahan ini. Wadah? Udah, Ustaz. Fi itu memiliki makna pada. Memang seperti itu ya, sebab ibarahnya orang Arab. Makanya antum ada pelajaran at-ta'biru ya. Ada pelajaran at-ta'biru dalam bahasa Arab itu ya fungsinya ini. Ya, kapan konteks bahasa itu digunakan pada makna semestinya, tidak sembarangan digunakan ya. Al-khamis ashar aslama Abu Bakrin duna. Aina al-ibara as-sahihah sebab aslama Abu Bakrin duna taraddud ya. Ma jam'u bul'umun. Tadi sudah Anda jelaskan. Bula'im. Bala'im sama bala'im. Oh ya, afwan. Bul'um itu sudah jamak ya sebab mufradnya itu bul'umun. Ya, nggak ada wawunya. Afwan. Bul'umun itu mufrad. Kalau jamaknya ada 3. Bul'um, bala'im sama bala'im. Jadi jawabannya jami' ma dzukir. Al-jihazul hadmiyu tantahi bi aina tantahi ya sebab paling terakhir. Organ pencernaan itu berakhirnya di mana? Makanan keluar di mana? Fathatu. Fathatu asyarj. Artinya anus ya. Fathatu syarji. Anus, tahu anus kan antum? Aina. Artinya tadi apa, Ustaz? Fathatus syarj. Anus, tahu anus antum? Oh, enggak. Itu bahasa biologinya anus. Aina tatimmu amaliyatu al-madghi. Ya, di mana proses mengunyah itu berlangsung. Al-fam, sahih. Al-madgh dari kata madgha itu juga diartikan apa? Mengunyah. Amaliyah itu artinya proses. Amaliyatul jirahah itu artinya apa? Proses pendarahan, proses mendarahkan. Apa yang dimaksud dengan proses mendarahkan itu? Operasi. Jadi amaliyah al-jirahiyah itu artinya operasi. Amaliyatu al-bala' tamurru ala proses al-bala' menelan itu melewati apa? Quran. Al-bul'um, sahih. Min mukawwanatil jihaz at-tanaffusi illa yang bukan organ pernafasan. Al-jihaz tadi kan artinya al-organ ya. At-tanaffus ini nafas. Berikut ini ya yang bukan termasuk organ pernafasan yang mana? Al-hanjarah, summa al-bul'um, al-am'a, al-qasbatul hawaiyah.
Tahu artinya hanjaroh nggak antum? Bukan, Ustaz. Gimana? Kalau kalau gini tahu, kalau al-am'a tahu. Enggak. Am'a itu usus. Am'a itu usus. Kalau al-qasbatul hawaiyah itu apa? Paru, paru, paru. Kalau al-hanjarah itu apa? Tenggorokan. Tenggorokan, betul. Kalau bul'um itu kerongkongan, hanjarah itu kan di tenggorokan ini kan ada dua saluran, betul nggak? Saluran yang ke paru-paru sama saluran yang ke Belum apa apa tadi? namanya? Saluran yang ke paru-paru sama saluran yang ke ke lambung. Nah, yang ke paru-paru itulah yang disebut dengan hanjarah, sedangkan yang eh, untuk ke maidah itu namanya mariun. Mariun. Jadi al-bul'um itu juga keluar masuknya oksigen ya, sob. Keluar masuknya oksigen. Jadi jawabannya mana yang bukan termasuk organ pernafasan di situ? Hmm? Am'a, usus. Ya, usus ini nggak ada hubungannya sama organ pernapasan. Dia organ pencernaan. Kan Ustaz, Nah, bedanya al-hanjarah sama al-bulum tadi apa Ustaz? kalau antum tahu pernah belajar biologi nggak di apa? Anak nggak tahu bahasa biologinya ya, sob ya. Cuma eh, hanjarah itu kayak apa ya? Hanjarah itu kayak tenggorokan ya orang-orang bilang ya hanjarah itu ya. Jadi kan udara oksigen antum itu masuk lewat saluran tenggorokan itu nanti masuknya ke paru-paru. Nah itu hanjarah ya sob. Paham dong? Nah, Ustaz. Ini pokoknya yang di tenggorokan kita ini kan banyak saluran pernapasan. Antum pernah motong kambing nggak? Kambing itu kan yang dipotong apanya? Lehernya sampai ke hanjarah tuh kan. Biar napasnya dia terputus. Paham? Nah, Ustaz. Hmm. Hanjarah itu yang warna putih itu kalau antum motong kambing itu ya sob. Tahu kan leher yang warna putih di bagian organ dalamnya yang ya kambing bernapas nanti oksigennya masuk lewat itu hanjarah. Wadah? Wadih. Baik. Nah, Ustaz, Afan Ustaz. 6. Terus bedanya al-halq sama al-hanjarah apa Ustaz? Ya sob, anak bukan ahli biologi antum. Apa? Al-halq. Ayo Ustaz. Yang al-halqu yang mana? Muradif apa gimana Ustaz ya? Yang mana itu? Al-halq kan artinya tenggorokan Ustaz. Iya, iya. Anak nggak tahu ya sob bahasa bahasa gininya, bahasa biologinya. Yang anak tahu ya itu semuanya tenggorokan. Kalau antum lihat surah, so, antum pernah motong kambing nggak? Misalnya ada bagian organ warna putihnya itu loh, yang agak gede, yang agak besar. Kalau dipotong kan kambing sapi itu nggak bisa napas lagi dia. Oh, nah Itu Ustaz. hanjaroh, itu hanjaroh ya sebab. Itu hanjaroh. Antum coba lihat ya sebab organ apa namanya selang atau saluran dari mulut menuju ke organ dalam itu di bagian tenggorokan kita tuh banyak salurannya. Ada banyak saluran-salurannya. Nah, itu bahasa Arabnya nanti ada detail-detailnya sebab. Itu ada gini istilah-istilah biologinya ya. Kalau kalau kayak antum bahasa-bahasa biologinya namanya larynx. Laring, yaitu al-hanjarah. Waktu ya sebab pokoknya selang yang di tenggorokan antum. Mana nggak tahu ya, sebab makanya anak bilang tenggorokan semua atau kerongkongan anak bahkan nggak tahu tenggorokan kerongkongan itu apa bedanya. Ya, baik. At-taraqib ya ikhwah. Hadara Muhammadun hadil ibarah min amsilati apa? Nah, cuma dua ini kemarin. Mufidah nggak ini? Alam Ustaz. Hadara Muhammadun mufidah nggak? Mufid. Nah, terdiri dari dua kata dan jumlahnya mufidatun, maknanya sempurna. Berarti ini apa? Alam. Al-kalamu yang mana? Wala kalim. La al-kalim. Jadi jawabannya alif nomor 1.
Nomor 1 jawabannya A, alif. Idza jaa Muhammadun, ada berapa kata di sini? Salah. 3. Mufidah atau nggak mufidah ini? La, Ustaz. Nggak mufidah. Wah, kalau yang penting 3 kata, mau dia mufidah nggak mufidah disebut dengan apa? Al-Kalim. Al-kalimu, la al-kalam. Jamaah, Masya Allah. Jamil. Al-kitabu fi. Ini ada dua kata. Mufidah nggak? La, Ustaz. Nah, berarti jawabannya mana? Ini dikatakan kalam nggak? Kalau nggak mufidah seperti ini, dikatakan kalam nggak? Kemarin sudah kita jelaskan. Kalau cuma 2 kata, ya syaratnya 1. Harus mufidah. Kalau 2 kata nggak mufidah, Ustaz. Ya sudah nggak ada istilahnya. Jadi jawabannya apa? Bisa membantu. Laisa mimma dzukir. Wadah? Ya, Ustaz. Baik. Kemudian nomor 4, ma dalla ala makna fi nafsihi muqtarinan bi zamana. Fi'al. Fi'il. Qara'tu kitaban nahwi. Kitaba di sini apa? Isim. Isim. Sim. Ya, ini isim karena dia memiliki mana al-isnad. Itma'anna itma'inna ya akhi wala taqla nau'ul fi'li alladhi tahtahu khatun itu fi'il apa? Amr. Fi'lul amr. Itu fi'ilu amrin. Terus kemudian ya sebab nomor 7, itma'in itu artinya tenanglah wahai saudaraku, jangan taklak, jangan apa namanya nervous, jangan galau, jangan bimbang. Itu artinya qalaq. Miftahul jannati la ilaha illallah. Al-kalimatul lati taha khattun ismun wa alamatuhu apa? Al-idhafah. Al-idhafah, betul. Nomor 7 itu al-idhafah. Kemarin ada yang masih bisa nyebutkan nazamnya nggak? Alamatul ismi. Tanwin. Bil jarri wa tanwini wan nida wa musnadin lil ismi Ajar. tamyizun hasal. Nah, itu gini ya ciri-cirinya. Terus nomor 8, ta'ul fa'il al-mutaharrikah tadkhulu ala Fi'lul madhi. fi'lu madhi. Contohnya Pak, Eh, katabta, katabti, katabtum. Apa katanya Nazam? Katanya Ibn Malik apa di dalam Alfiyah? Bita fa'alta, ya. Bita fa'alta, sudah sampai situ. Wa atat wa yaf'ali binuni tauqid afilanna fi'lun yanjali. Ya, jadi syahidnya di bita fa'alta, itu contohnya. Itu ta'al mutaharrikah. Kemudian nomor 9, ma laisa min alamatil fi'li yang mana? Ya'ul mukhatabati, ta'ut ta'nitsis sakinah, ya'ul mukhatabati ada 2 ya di situ ya. La syai' mimma dzukir. La Apa syai'. alamatul fi'li kemarin? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali binuni akbilanna fi'lun yanjali. Ya, jadi yang nggak masuk la syai'a mimma dzukir. Yang ya'tul mukhatabah syahidnya apa di dalam nazam? Bita fa'alta wa atat, ya itu ta'ut ta'nis sakinah, wa ya if'ali. Nah, itu yaul mukhatabati. Nah, itu fungsinya tuh nafal nazam itu, anak suruh antum hafal nazam itu biar itu ya sebab biar gampang antum mengingat alamat. Paham fungsinya nazam? Mafhum. Nah, itu kalau antum di Mahat pernah ngafal Alfiyah bin Malik, bagus ya. Dulu kita disuruh ngafal Alfiyah ya sebab dulu. Makanya sampai sekarang masih ingat. Terus nomor 10, tabaktunna at-ta'am. Tabaktunna at-ta'ama. Alamatul fi'li di sini apa? Nun taukid. Nunnya di sini nunu taukid. Sebab dah. Alamatul fi'li alladzi tahtahu khattun. Mana alamatul fi'li alladzi tahtahu khattun? Semuanya di gini ya. Digarisin ya. Ya enggak? Naam.
Nah, kok semuanya digarisi, ya di sini masuknya ke ta'ul fa'il al-mutaharrikah. Ya bisa ta'ul mutaharrikah nitaknya, nunu taukid juga bisa sebenarnya. Ini harusnya digaris bawahinya harus satu sebenarnya ya. Type nomor 10 ini bisa dua sebenarnya. Ta'ul fa'il mutaharrikah atau nunu taukid. Ustaz, Ya, apa harus Ustaz? tiga. Nah, Kalau nun niswa tuh gimana? Lupa Ustaz. nun niswah itu sukun. Itu nun niswah ya sukun bentuknya. Afwan. Afwan, ini fi'il madhi ya sebab. Betul, betul. Kalau fi'il mahdi bentuknya seperti ini. Contohnya apa? Qara'ti, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Ya. Jadi tunnanya di sini bukan nunut taukid ya sebab afwan. Nunut taukid itu ada pada fi'il mudhari ya. Karena ini fi'il madhi berarti tunna di sini ta'ul fa'il al-mutaharrikah jawabannya. Bukan nunut taukid. Nunun niswah yang dimaksud nunun niswah itu pada fi'il mudhari. Yadhhabna yaitu yadhhabna. Nah, nanya itulah nunu taukid. Afwan, nunu an-niswah. Taib, kemudian eh minal ahrufil lati tadkhul 'alal fi'li alal fi'li faqat yang mana? Huruf yang hanya masuk ke fi'il yang mana? Alif, ba, jim atau dal? Dal, Ustaz. Ya dal. Ya dal, an, qad sama saufa. Itu hanya ada pada fi'il, hanya dimiliki fi'il, tidak isim. Nomor 2, babul fasli apa ini? Mughlaqun. Babu al-fasli mughlaqun. Nah, kalimat yang digaris bawahi itu tanda isimnya apa? Musnad. Musnad ilai. Ah, Musnad. Musnad ilai. al-faslnya saja. Apa? Alif Alif lam. Al-alif Alif lam. wal-lamu dan Al-jar. al-jar. Ini ya sebab. Jawabannya. Isnad itu maknanya kalau fiil sama fa'ilnya bersama. Qoma Muhammadun. Nah, itu contoh dari isnad. Karena antum mengisnadkan Muhammadun ke kata kerja qoma. 13, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal alamin, akhrijna min adzabin nar. Nah, al-kalimatu allati tahtaha khattun rabbun. Ini alamatu isimnya apa? Ada harf nida. Nah, an-nida. Apa namanya? Bil jari wa tanwini wan nida. Nah, itu gininya syahidnya. Ya. Wan nida. Ya, itu maksudnya adalah al-munada, betul. Yang qasimu al-harfu ila Salah. thalathah. Apa saja? Al-harfu alladhi yakhtassu bil ismi wa yakhtassu bil fi'li wa yajuzu lil ismi wal fi'li. Ya, betul. Ikhtar al-ibara as-sahih mimma yali al-qawlu a'ammu minal kalami wal kalimah. Al-kalamu a'ammu minal qawli. Al-qawlu a'ammu minal kalim la al-kalam. Yang mana yang betul ibarahnya? Qaulu a'am. A'am. Kalam. Jamil. Jadi alif jawabannya. Al-qawlu a'ammu minal kalami wal kalimah. Lianna al-qawla yashmal al-kalama wal kalimi. Yashmalu al-kalama wal kalima wal kalimata. Itu qawl. Maknanya umum. Padalla ala makna fi ghairihi huwa apa? Harf. Ya, ini huruf ya. Jadi dia memiliki makna ketika bergabung dengan kata yang lain. Ijtahidan. Nah, di situ ada nunus sukun. Ya, ijtahidan. Nunnya di situ apa? Kemarin sudah kita jelaskan. Nun taukid apa? Khafifah. Jim, jawabannya nomor 17. Nomor 18 apa soalnya ini? Ma minal ahrufil lati tadkhul 'alal fi'li wal ismi apa? Tsumma al-fa'u al-wawu kullu ma dzukir. Huruf yang masuk ke fi'il dan isim bersamaan apa? Tsumma al-fa al-wawu atau semuanya betul?
Ini jawabannya kullu ma dzukir. Belum ada. Alamatul harfi. Ada dua. Tandanya huruf itu apa? Tandanya huruf. Tandanya huruf apa? Di kitab antum kan ada itu. Huruf Nggak itu ada. punya. Ada itu kan disebut itu. Ma laisa min alamatil ismi wal fi'li fahuwa harfun. Nah itu tandanya huruf. Yang bukan tanda isim dan fi'il itulah yang menjadi tandanya huruf. Jadi jumlahnya cuma satu. Paham? Paham maksud Ana? Alamatul harfi wahidun. Apa? Ma laisa fil fi'li wal ismi fahuwa harfun. Nah itu kan itu tandanya jadi. Wahidun itu. Ma tarakkaba min thalathi kalimat fa aktsar sawan kana afada aw lam yufid. Nah ini definisi apa nih? Kalim. Al-kalim masuk. Jim jawabannya nomor 20 jim. Al-kalamul jamilu alladzi lahu wasnun wa qafiyah apa? Syair. Nah, ini syair. Al-ittisalu bitsaqafatil ammah. Ini termasuk apa? Syurut, anwa, aghrad atau laisa mimma dzukir? Aghrad Ustaz. Ya, ini aghrad dirasati ilmul adab ya, al-ittisal bitsaqafah al-ammah agar kita mengetahui kebudayaan ya. Kebudayaan luar. Ma yakhafu asy'ir ma yukhalifu asy'ira huwa. Apa lawannya syair ya, sebab? An-nasr, betul. Ayyamul Arab hiya al-ayyamul lati. Nah, ini antum belum belajar. Insyaallah pekan depan kita belajar. Ayyamul Arab ini adalah peristiwa-peristiwa besar masyarakat Arab. Ya, yang di dalamnya berisikan peperangan. Jadinya waqa'at fiha al-hurub. Jadi peristiwa besar, peperangan besar di dalam sejarah bangsa Arab itu disebut dengan Ayyamul Arab. Maksudnya adalah al-ma'rakatu at-tarikhiyatu. Ya, maksudnya adalah peperangan bersejarah. Intaha asru sadril Islam. Mata sebab Arba'un. Arba'un tahun 40 Hijriah itu berakhirnya sadr Islam dengan berakhirnya sistem kekhalifahan Ar-Rasyidin. Satrun minasyi'ri akhiruhu qafiyah disebut dengan apa? Satu bait syair yang diakhiri dengan sajak itu disebut dengan apa? Al-bait asyiri. Ini juga antum belum belajar sebab. Enggak apa-apa ya karena adab kemarin belum maksimal belajarnya. Ma yulaqihi almar'u ala jama'atin minan nas yang disampaikan seseorang ke khalayak ramai. Itu disebut dengan apa? Wasiat, syair, peribahasa atau khutbah? Khutbah. Al-khutbah, betul. Qala Hani ibn Qabisa al-maniyat waladaniyah. Al-maniyah itu artinya maut, waladaniyah. Ad-daniyah itu artinya kehinaan, zalilah. Matilah dan janganlah hidup dengan terhina. Jadi kata-kata ini disampaikan pada pidatonya Hani ketika menyemangati pasukan Arab untuk berperang melawan Persia. Ya, jangan takut mati, ya. Matilah kalian, jangan takut mati. Ya, dan janganlah kalian hidup dalam kehinaan. Jadi al-maniyah itu artinya apa? Maut. Al-maut. Terus nomor 9 al-wasiyatu tulqa inda. Kapan wasiat itu disampaikan? Al-ihsas bil maut, as-safar, al-firaq atau semuanya betul? Ketika seseorang itu merasakan hendak wafat, mati, atau dalam keadaan safar atau dalam keadaan berpisah. Kapan biasanya wasiat itu disampaikan? Atau Berpisah. semuanya betul? Atau semuanya betul? Jawabannya dal, semua betul. Karena Nabi pun kalau berwasiat ya ketika safar iya, ketika firaq iya, ketika ihsas bil maut iya. Kemudian nomor 10 intahal asrul Abbas binti Haid Daulatil Abbasiyah. Pada tahun berapa? Daulah Abbasiyah itu berakhir pada tahun berapa ya, Eva? 565. 600 656 ya? 656. 656 Hijriah sebab. Ini antum juga belum belajar jadi kita cepat saja ini ya. Tariqatu ikhtiyaril alfaz wa ta'rifuha. Ini disebut dengan apa? Metode pemilihan lafaz. Ini uslub. Ini soal-soal IPA tuh kayak gini ya, soal IPA itu. Kalau antum nggak pernah belajar ya kesulitan jawab soal kayak gini.
minal uyubil lati waqat alal kalimah. Ingat, uyubu al kalimah, bedakan uyubul kalimah dan jumlah. Ini al uyubul lati waqa'at alal kalimati. Yang mana? Karena full kalimat. Kalimah bukan jumlah. Kalau jumlah baru kalimat. Al-Ghurabah. Al-gharabatu. Kalau di kalimat itu tanafurul huruf karena kalimat itu kan susunan dari beberapa huruf. Bedakan sebab kalimah sama jumlah. Kalau jumlah tanafurul kalimat. Kalau uyubul kalimati itu tanafurul huruf. Makanya anak kemarin sudah wanti-wanti dibedakan. أن يكون الكلام غير الظاهر الدلالة على معنى المقصود. هذه العبارة تعرف لي 13 apa? Definisi apa ini? Nggak jelas, ambigu. Ta'kidul Ya, takkid apa? Yang Lafzi. maknawi. takkid lafzi. Contohnya seperti yang kemarin ya. Fi Muhammadun ala yaktub al-qurasah. Nah, ini kan nggak jelas itu, takkid lafzi itu. Nomor 14, kalimatu adzash li mawdi'i khashin laysat fasihatan li uyubi. Mada? Tanafurul huruf. Tanafuru al-huruf atau al-gharabah? Al-Ghurabah. Al-huruf, Tanafurul huruf. Jamil, betul. Nahnu fi rakhah. Ya, ini rakhah bimana si'ah. Laysat fasihatan li aibi. Al-Ghurabah. Gharabah. Nah, soal lipia itu kayak gini. Ini soal lipia ya, sebab. Ini soal lipia di tahun-tahun lalu ya. Alhamdulillahil aliyil ajlal. Kalimatu al-ajlal laysal fasihatan li aibi. Aibnya Mukhalifat. ada pada satu, Al-Ghurabah. aibnya terletak pada satuan kata. Nah, kalau pada satuan kata itu berarti ilmu sorof. Jadi jawabannya mukhalafatu wadi'il lughah. Kalau dha'fut ta'lif artinya nahwu. Dan itu pada uyubul jumlah. Terus nomor 17, qala syair walaysa qurba qabri harbin qabru. Nah, ini enggak fasih. Sebabnya karena apa? 17 apa? Tanafur kalimat. Tanafurul kalimat. Dan tidak ada dekat kuburannya harap, itu kuburan. Harp ini nama orang ya. An takunal jumlatu mukhalifatan liqawaidin nahwu. Definisi apa ini? Ayo. Kalau menyelisih kaidah nahwu namanya apa? Dha'fu ta'lif. Jamil, dha'fu ta'lif. An yu'abbira al-adib an afkarihi bitakalluf. Nah, jadi seseorang itu menyampaikan ide pikirannya itu dengan takalluf, dengan lebay, berlebih-lebihan. Ya, ini namanya uslubnya disebut dengan uslub asun-ah. Terlalu dibuat-buat. Terus lamma kanat alfazul uslubi tadullu 'ala al-ma'na al-muradu bi suhula fayusafu al-uslub bi sifati apa? Kalau antum ingin berbicara bahasa-bahasa yang mudah difahami, maka hendaknya antum berbicara dengan gaya bahasa yang memiliki sifat apa? Sifat kuah, menggebu-gebu, al-wahdatul udwiyah yang bersastra, al-jazalah yang kasar, atau al-wuduh yang jelas. Al-wuduh. Al-wuduh, betul. Al-wuduh. Terus yang terakhir soal tentang thaqafah wa syariah al-islamiyah. Insya Allah kalau i'dad beberapa tahun ini nggak ada soal-soal syariah kayak gini ya. Kecuali antum daftarnya di kism syariah kalau di Libya soal syariah itu semuanya soal syariah. Tapi kualitasnya lebih agak sulit ya. Terus nomor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzurriyyati nabiyina Ismail. Al-qiblatu al-qabilatu al-masyhuratu li amali radha'ah fil badiyah minha. Siapa itu? Qabilah yang profesinya nyusui anak-anak kecil di masa Nabi? Bani siapa? Dal Bani Sa'ad. Makanya Rasul itu disusui oleh siapa? Halimatu As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ma huwa halful fudul? Nah, apa itu halful fudul? Ini adalah satu-satunya peristiwa yang dikagumi oleh Rasulullah SAW di masa jahiliyah.
yaitu halful fudul. Perjanjian yang di dalamnya berisikan kesepakatan ya di tengah-tengah kabilah Quraisy untuk melindungi para orang lemah. Ini satu-satunya perjanjian yang dikagumi oleh Rasul di masa jahiliyah, yaitu halful fudul. Ya, jadi jawabannya alif. Ta'ahada Quraisyun li himayati du'afa. Jadi kesepakatan orang Quraisy untuk melindungi para orang lemah. Man matat ba'da wafatin Nabi bisa tetai asyur. Siapa yang wafat 6 bulan setelah Rasul? Fatimah, betul. Man alqa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam athna'a salatihi rahma syatin. Siapa yang sebab? Yang ngelempar ya. Ini yang ditanyakan siapa yang ngelempar. Siapa ya, Sob? Yang antum tahu kira-kira siapa Abu yang ngelempar? Sufyan. Abu Lahab. Enggak, bukan Abu Sufyan. Abu Jahal. Abu Jahal. Dan itu pun juga salah, Sob. Jadi jawabannya gak ada yang betul di sini. Iya, yang betul. Yang membuat sayembara itu Abu Jahal. Jadi ketika Rasul sholat di hadapan Ka'bah. Ya, jadi ada gengnya Abu Jahal ini Yang benar sedang apa tadi? nongkrong-nongkrong. Gengnya Abu Jahal ini sedang nongkrong-nongkrong dekat Ka'bah. Melihat Rasul sedang sholat. Abu Jahal kemudian berkata, siapapun di antara kalian yang ada di sini berani melemparkan atau menjatuhkan jeroan perut kambing di kepalanya Muhammad ketika sujud, akan aku berikan imbalan yang sangat besar. Ya, Abu Jahal yang membuat sayembara. Tapi kan pertanyaannya yang mempraktekkan, yang menjalankan perintah itu siapa? Abu Lahab. Bukan. Gak ada aja betul jawabannya di sini. Siapa? Namanya Uqbah bin Mu'aid. Jadi Uqbah bin Mu'aid, ya, dialah orang yang melemparkan atau yang berani menerima tantangannya Abu Jahal untuk menjatuhkan jeroan perut kambing di kepalanya Rasul ketika sujud. Makanya Fatimah saat itu nangis-nangis ya, bersihin kotoran-kotorannya Rasul. Dan Uqbah bin Mu'aid inilah ya yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailana. Gimana punya ayatnya, Sob? Lam attakhidh fulanan khalila. Gimana ayatnya? Ustaz. Apa? Tadi Uqbah bin siapa ya? Mu'id. Uqbah bin Mu'id. Oh, Ustaz. Ya, Uqbah bin Mu'id ini punya teman namanya Ubay bin Khalaf ya, tuh. Ya, Ubay bin Mu'id ini punya teman dekat namanya Ubay bin Khalaf. Sampai-sampai Uqbah bin Mu'id ini Ubay bin Khalaf ini pernah berkata kepada Uqbah, nanti kita kalau mau nikah, kita cari saja perempuan yang saudaraan agar kita bisa jadi iparan kayak gitu. Saking dekatnya pertemanan. Nah, Uqbah bin Mu'id ini pernah ya marahan dengan Ubay bin Khalaf karena sebab mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjamuan ya, dan Uqbah bin Mu'id itu hampir-hampir saja masuk Islam. Ya, tapi karena temannya Uqbah bin Mu'id ini adalah orang yang kuat sekali dalam kekufuran yang bernama Ubay, sampai dikatakan kalau kamu masih mau ya kalau kamu berani ya keluar dari ajaran nenek moyang kami, kamu mending nggak usah jadi teman saya, pergi kamu. Akhirnya karena Uqbah bin Mu'id ini lebih memilih yang namanya pertemanan daripada keimanan, ya akhirnya ya tetap dalam kekufuran. Makanya surah Al-Furqan itu bercerita tentang Uqbah bin Mu'id dan Ubay bin Khalaf. Apa bunyi ayatnya? Yang ya wailat apa? Ya wailata laitani Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. khalila. Itu adalah perkataannya Uqbah bin Mu'id nanti. Ya, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Itu perkataannya Uqbah bin Mu'id ya, kepada kawannya Ubay bin Khalaf. Yaitu penyesalannya Uqbah bin Mu'id ya nanti di akhirat. Wadah? Ustaz, apa Ustaz? Rohmasnya ini artinya apa Ustaz? Apa? Rahim. Jeruan. Tahu jeruan antum? Oh, tahu. Isi perutnya kambing. Ini nggak ada yang betul jawabannya ya. Tapi yang paling mendekati Abu Jahal.
Abu Jahal itu yang buat sayembara ya sob, yang nyuruh, yang ngasih imbalan. Nah, kalau yang alqa secara langsung itu Uqbah bin Mu'ad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyatil amaliyah bi adillati tafsiliyah, ini definisi apa? Apa soal jawabannya? Ini definisi apa? Yang tuh belum belajar ya. Fikih, Ah, fikih, Ustaz. Fikih, Ustaz. ya, ini definisi fikih ya betul. Awalu man jama'a usul al-fikih fana mustaqina. Siapa orang yang pertama kali menyusun kitab usul fikih secara keilmuan tersendiri? Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Apa nama kitabnya? Apa kitabnya? Ar Ar Ar-Risalah. Jadi di masa Imam Syafi'i itu sebab ada dua madrasah besar yang selalu bergesekan pendapatnya, nggak pernah ketemu. Yaitu pendapatnya ahlul hadis, yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, dan pendapatnya ahlul ra'yi, yaitu madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi murid-muridnya beliau. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, ya para ulama Malikiyah itu mengatakan, kalau kita sudah di depannya para ulama ini, para orang madrasahnya Ahnaf, ya kita sudah nggak bisa kita berhujjah, ya karena luar biasanya logika memikirkan sebuah dalil, ya itu yang membuat Malikiyah itu apa? Kewalahan kalau berdiskusi dan berdebat dengan ahlul ra'yi, ya, yaitu mazhabnya para murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, kalau antum tahu ahlul hadis itu selalu beristidlal dengan konteks hadis, sedangkan Al-Imam Abu Hanifah itu selalu berdalilkan bagaimana mentakwil atau memahami makna hadis itu dari atau nas dalil itu dari segi pemahaman yang lain. Makanya luar biasanya itu ya ini salah satu contohnya ya perbedaan pendapatnya madrasahnya Ahnaf dalam perkara hadis Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh Al-A'rabi, ya mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah waqatu fi apa namanya halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Ma ahlaka, apa yang menyebabkanmu celaka? Waqatu ala zaujati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Terus apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah memerintahkan membebaskan budak. Saya nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak sanggup kasih makan 60 orang miskin. Nggak ada orang yang paling miskin di Madinah ini kecuali saya. Akhirnya Rasulullah mengambil ya beberapa kantung kurma, diberikannya kepada si Arabi, memerintahkan memberikan kurma itu kepada keluarganya yang miskin. Nah, antum tahu nggak sebabnya si laki-laki ini diminta bayar kafarah? Kenapa? Kalau antum lihat hadisnya, zahir hadisnya itu sebabnya karena apa? Jawab ya sebab. Sebab. Menggauli istrinya di siang hari bulan Nah, Ramadan. sebabnya Al-A'rabi ini membayar kafarah itu karena istrinya di siang hari bulan Ramadan, betul nggak? Tapi ternyata Al-Ahnaf itu lihat pandang yang lain. Ini disuruh itu karena karena menggauli di siang hari bulan Ramadan, tapi karena dia besar, dan di antara dosa itu adalah berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, hingga seluruh dosa yang dilakukan muslimin dibayar kafar. Paham maksudnya? Paham? Paham. Nah, itu luar biasanya Ahnaf itu. Ini kalau antum nanti di syariah, nah, kalau antum mau belajar kayak gini, antum pilih kuliah tuh syariah ya sebab. Nanti ada ya, kias itu namanya masalikul illah, metode atau cara menyari ilat dalam sebuah dalil itu apa. Nanti ada tangqihul manat, tahqiqul manat, yaitu nanti antum belajar di situ. Nah, ini luar biasanya. Makanya karena selalu berselisih nih, ya apa namanya madrasatul hadis dengan madrasatul ahli ra'yi ini selalu berselisih terus. Makanya disitulah ada ulama meminta kepada Imam Syafi'i membuat sebuah kaidah pendalilan.
agar ada jalan penengah ini ya. Ketika mereka mendapatkan suatu nas dalil, ada jalan, ada kaidah sehingga mereka apa namanya nggak saling gesekan terus. Disitulah Imam Syafi'i membuat kaidah apa namanya usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang bisa mengkompromi atau menggabungkan dua pemikiran besar di masanya, ya, yaitu pemikiran madrasahnya Abu Hanifah melalui murid-muridnya dengan madrasahnya Imam Malik yaitu Ahlul Hadis. Nah, itu luar biasanya Imam Syafi'i. Wadah ya sebab. Oke, siap. Tayyib. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun dzatihi, yang tidak berhubungan dengan perintah siapa? Misal disyari dari batalnya sebuah syarat di dalam akad. Sah ini akad karena tidak memenuhi syarat pada akad tersebut. Contoh ya, karena di antara syarat sahnya jual beli itu menjual barang yang antum miliki. Kalau antum menjual apa yang nggak antum miliki, berarti antum tidak memenuhi syarat dalam perdagangan, dalam jual beli. Misalkan antum jual rumah tetangga antum, mobil teman antum, HP teman antum, atau antum menjual burung yang sedang terbang di langit. Itu burung yang terbang itu, yang lagi di pohon itu saya jual ya ke kamu ya, nanti saya tangkap. Nah, itu nggak boleh, sebab. Karena antum belum memiliki. Paham? Nomor 10, madalla 'ala al-haqiqah bila qaid, yang menunjukkan makna hakikat tanpa adanya apa namanya qaid, pengikat. Al-qaid di sini maknanya bisa sifat. Ini definisi apa? Ini definisi al-mutlaq. Definisi mutlak. Ini khalaqallahu ta'ala as-tsaqilain. As-tsaqilain yang dimaksud dengan as-tsaqalaini itu adalah al-jin wal ins, jin manusia. Jadi Allah menciptakan dua beban nih. Jin qasas anbiya isof ya. Qasas al anbiya. Limadha sumiya Adam? Ya, limadha sumiya Adam bihadzal ilmi al-adhi min وزرها وغيرها من لينها يعني وخصيها من الآدم بهذا الاسم لأنه خلق من الأرض. Itu hadisnya itu. Itu hadis sahih. Itu antum baca nanti di kitab Qasas Al-Anbiya, kitabnya Ibnu Katsir. Kemudian sebab nuasil fi ar-raqam ats-tsalits asyar alla yu'adzab man la yusyrik bihi syai'a. Tidak diazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Ini apa? Ini haknya siapa? Tidak diazab oleh Allah ketika dia tidak melakukan kesyirikan. Ini haknya siapa? Ini haknya hamba. Jadi kita sebagai hamba punya hak kepada Allah. Ya. Apa hak kita terhadap Allah yang kita bisa tuntut? Apa? Tidak diazab. Kapan? Ketika kita tidak melakukan kesyirikan. Dan Allah juga punya hak terhadap kita yang kita wajib tunaikan. Apa? Diibadahi tanpa adanya kesyirikan. Itu haknya Allah. Kalau haknya ibad tidak diazab. Kalau haknya Allah apa? Diibadahi dengan pemurnian ibadah. Jadi nomor 13 alif jawabannya ya. Nomor 14, rajulun fi yadihi khaitun minal huma. Ada laki-laki di tangannya gelang. Ya, gelangnya ini tujuannya untuk melindungi dirinya dari penyakit. Hukumnya apa? Syirik. Hukumnya apa? Syirik, betul. Syai'un yasna'unahu wa yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ah. Sesuatu yang dibuat digunakan agar si wanita cinta kepada laki-laki dan laki-laki cinta kepada si wanita. Ini namanya apa? Syirik. Walah. Enggak ada. Ini namanya tiwalah, nomor 15. Tiwalah. Tiwalah itu artinya apa?
Tiwalah itu artinya pelet, pelet itu. Opel. Yang telusur ya. Yang telusur ya. Pelet, tiwalah itu pelet. Kalau ar-ruqa ini jampi. Kalau al-azaim ya kayak dia lewat perantara benda ya, ya kayak perantaraan benda ya. Kalau tamaim ini jimat-jimat ya, jimat-jimat. Anak lupa tak azaim itu kayak gimana ya. Kalau buhul beda lagi, buhul ya buhul bahasa Arabnya. Nah, kalau atiwalah ini pelet. Tiwalah ini pelet. Nah, bentuknya pelet itu macam-macam ya, sobat. Bentuknya pelet itu macam-macam ya. Kemudian nomor 16, idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kalau bayangan sesuai dengan tubuh kita. Antum tingginya 170 meter, bayangan antum juga setinggi itu. Nah, ini menunjukkan waktu berakhirnya waktu sholat apa? Al-Asr. Sahih. Nomor 17, min kaifiyati sholati rajul mayali illah. Berikut ini di antara cara sholatnya laki-laki, kecuali yang idza nabaha syai'an sabbaha. Kalau mengingatkan sesuatu itu dengan tasbih. Kalau imam salah subhanallah, itu kan juga kaifiyatus sholati ar-rajul, betul nggak? Oke. Nah, kemudian yadummu mirfaqaihi. Tahu antum mirfaqun? Siku. Suatunya ya siku. Udah. Mirfaqun, yaitu antum memegang apa namanya siku dengan siku. Itu sholatnya apa? Laki-laki nggak? Ya dumu mirfaqaihi ba'duha ila ba'din. Itu sholatnya siapa? Syiah. Kok sih bukan? Itu sholatnya, Pak. Antum tahu gini nggak? Apa namanya ketika sujud? Ketika sujud itu kadang siku itu ada yang ditempelkan nih, sobat. Ditempelkan ya dumu seperti ini. Nggak ngelebar tangannya. Agak ditempelkan ke perut gitu. Nah, itu ya dumu mirfaqaihi ba'duha ila ba'din. Itu salatnya siapa itu? Kalau antum salat kan, nah itu perempuan ya. Walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama masalah itu. Ada yang mengatakan tidak dibedakan sih ya sujudnya, cara sujudnya laki-laki dan perempuan karena keumuman hadis Nabi yang sallu qara'tum usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Ya bagaimana Rasulullah ya gitu kan ya bentuk sujudnya. Paham tuh? Makanya di dalam hadis itu dikatakan apa? Dari hadisnya Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jahkha. Jadi Rasulullah itu kalau sujud tangannya ngelebar gitu. Sikunya dilebarkan, ya. Wal jahkha itu artinya al-khawi, yang ngelebarin kayak gini. Wa in kanat imra'atun dhammat ba'daha ila ba'din li anna dzalika astarun laha. Ya kalau perempuan dibuka kayak gini kan nanti lekukan tubuhnya, ya itu kelihatan, makanya agak didom, agak ditekuk, makanya agak nempel perut ya. Nah, itu sholatnya perempuan ya. Nah, yang mentaksiskan ini kalau nggak salah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nggak kok, nggak harus kayak gitu sujudnya. Cewek juga sama kayak cowok. Kan Rasul mengatakan selu kama ra'aitumuni usolli. Kayak gitu ya. Ya, bisa jadi ulama lain mendoifkan hadis ini sedangkan Imam Syafi'i tidak. Paham ya maksudnya yadhummu mirfaqahi ba'duha ila ba'dhin? Ini dalam tata cara sujudnya cewek, yaitu sikutnya agak dimasukkan ke dalam sehingga nempel ke perut. Kemudian dia jahar fi maudhi'il jahri, mengeraskan bacaan ketika sholat jahar, yujafi mirfaqahi an janbaihi. Yujafi itu artinya gini. Dilebarkan. Berarti jawabannya yang illa yang mana? Yang ba. Dan ini mazhab Syafi'i ya. Antum bisa membaca permasalahan ini dalam kitab Syarah Al-Muhadzab karyanya Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin ya An-Nawawi. Tapi yang saya sarankan antum kalau belajar mazhab Syafi'i dari apa namanya? Safinatun Najah. Dari kitab Safinatun Najah. Kalau antum di Libya banyak ya, sebab ada halaqah gini sekarang. Ada halaqah dirasati tasalsuli al-madzahib al-fiqhiyah inda Imam Syafi'i. Kemudian nomor 18 al-qai'u amdan, muntah secara sengaja itu apa?
Batalin puasa atau enggak? Naam, Zat. Nah, berarti jawabannya apa? Yubatilu as-sauma. Jim jawabannya nomor 18. Min maharimir rijal. Yang menjadi mahramnya laki-laki itu siapa? Zaujatuhu. Ya, illa kecuali zaujah. Zaujah itu mahram antum enggak? Mahram, Ustaz. Kalau mahram itu enggak boleh dinikahi. Boleh. Mahram Halal antum itu ibu antum itu mahram antum, saudari nah. kandung antum itu mahram antum, anak perempuan antum itu mahram antum. Zaujah itu bukan mahram antum, tapi dia jadi mahram karena sebab pernikahan. Kok mahram itu sejatinya nggak boleh dinikahi antum, tapi kan antum nikah sama istri antum nanti. Ya, nggak boleh dinikahi, nggak boleh digauli, itu mahram. Berarti yang bukan termasuk mahramnya laki-laki ya zaujahnya. Wadah? Wadih. Ya, ini bukan muhrim, bukan muhrim. Bukan muhrim. Mahram. Zaujah bukan ya, soal. Perhatikan ya, soal-soal kayak gini jangan sampai salah. Nanti antum bingung soal. Nah, Ustaz. Nanti antum nanya ke pengawas, Ustaz gak ada jawabannya nih, diketawain antum nanti. Baik, nomor 20 minal aksal al-mandubah. Apa mandi yang sunnah hukumnya kecuali yang mana? Mandi sholat Jumat hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah betul. Jangan mentang-mentang sunnah antum gak mandi ya, sob ya. Mandi ya, sob. Ghuslul kafir. Hah? Mandi ya, sob. Biasanya anak pondok mandi gak? Temen anak dulu ada yang kayak gitu. Mandi dong. Mandi ya. Ya dulu karena kehabisan air ya. Jadi dulu zaman-zaman kita tuh susah nyari air ya, sob. Di pesantren-pesantren dulu itu. Kalau sekarang udah modern pondok-pondok antum nih. Ghuslul kafir. Ghuslul kafir idza aslam. Ya, yaitu apa namanya, mandinya orang kafir ketika mu'allaf. Ketika orang kafir mu'allaf itu juga disunahkan mandi. Kemudian ghuslu lil aidain, yaitu mandi ketika Idul Fitri wal Adha, itu juga sunnah mandinya. Ghuslu nifas, ghuslu nifas, mandi setelah nifasnya wanita. Nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan. Dia sama kayak darah haid. Nah, wanita ya pasca selesai dari nifas dan haid itu mandinya itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Sama seperti kita junub wajib mandi. Berarti yang tidak termasuk mandi yang sunnah adalah ghuslu an-nifas. Mandi ketika nifas. Tapi sebab intahal banget. Assalamualaikum soal. Ustadz, Nah, perbedaan mandub dengan mustahab apa ya? nggak ada bedanya. Mandub, mustahab, sunnah dalam istilah usul nggak ada bedanya. Oh, gitu. Nggak ada bedanya. Kecuali dalam istilah fardun dan wajibun. Kalau jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan istilah fardun dan wajibun. Jadi yang ada perbedaan cuma di istilah fardun sama wajibun. Kalau istilah mandub, sunnatun, mustahabun itu nggak ada bedanya. Yang beda itu dalam istilah fardun sama wajibun. Cuma itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan fardun wajibunnya nggak ada bedanya, sama aja. Cuma yang membedakan adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau fardun itu adalah hukum-hukum syariat yang ditetapkan dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu adalah Al-Quran atau hadis mutawatir. Nah, kalau perintah-perintah kewajiban yang berasal dari dalil-dalil yang bersifat dhanni seperti hadis ahad itu namanya wajib. Nah, sholat 5 waktu itu dalilnya kan qat'i semua. Betul nggak? Dalilnya dalil qat'i, dalil pasti di Al-Quran dan hadis. Maka sholat itu hukumnya fardun. Fardun. Ya. Adapun selain itu, maka hukumnya wajibun. Pokoknya kewajiban yang bersumber dari dalil-dalil dhanni seperti hadis ahad itu wajibun menurut Imam Abu Hanifah. Makanya hukum taklifiyah, ahkam at-taklif itu 6. Fardun, bun, sunnah, mubah, haram. Kalau jumhur cuma 5. Paham ya sebab? Baik, nggak kita cukupkan karena sudah mau masuk waktu sholat Jumat di sini dan ada tugas juga mengisi ya,
kita cukupkan saja ya. Hadza ma uridu qalahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu La ilaik. ilaha illa anta. La tansaw al muraja'ah ya sabab. Nah, insyaallah Ustaz. Insyaallah.